Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Alexander Giovanni dari kelompok 4. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang resiko pasar, yaitu salah satu jenis resiko yang paling sering dihadapi dalam dunia investasi dan bisnis. Mari kita mulai dengan memahami apa itu sebenarnya resiko pasar dan bagaimana dampaknya terhadap kegiatan ekonomi. Sebagai pembuka materi, saya akan menjelaskan apa itu resiko pasar. Menurut Masyid Ali, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Resiko, resiko pasar adalah resiko kerugian yang diderita oleh bank akibat perubahan on dan off balance sheet sebagai akibat perubahan harga pasar. Bank dapat mengalami kerugian jika terjadi perubahan kondisi pada pasar. Misalnya, ketika harga aset turun, suku bunga berubah, nilai tukar mata uang tidak stabil, pasar yang sedang bergejolak, atau likuiditas menurun. Jadi perubahan-perubahan ini dapat mempengaruhi kondisi keuangan bank, baik transaksi yang tercatat di laporan keuangan atau yang disebut on balance sheet seperti pinjaman dan investasi, maupun transaksi yang tidak langsung tercatat atau yang disebut off balance sheet seperti jaminan atau kontrak derivatif. Akibatnya, perubahan pasar tersebut dapat menimbulkan risiko besar bagi bank karena nilai aset atau kewajiban bank bisa berubah secara tiba-tiba dan menyebabkan kerugian. Risiko pasar terjadi karena ada perubahan harga di berbagai instrumen keuangan seperti saham, komoditas, surat berharga, dan nilai tukar mata uang. Jadi jenis-jenis risiko pasar meliputi risiko posisi modal, risiko komoditas, risiko tingkat pengembalian, dan risiko nilai tukar. Jadi perubahan harga tersebut dapat mempengaruhi nilai aset dan kondisi keuangan perusahaan selama periode tertentu. Jadi secara sederhana, risiko pasar adalah risiko yang terjadi ketika perubahan harga di pasar tidak menguntungkan perusahaan. Jadi perubahan ini bisa berupa naik turunnya hasil investasi, nilai tukar mata uang asing, harga komoditas seperti minyak atau emas, serta harga saham. Jadi dengan kata lain, risiko pasar muncul karena fluktuasi harga yang membuat nilai aset atau keuntungan perusahaan menurun. Bentuk-bentuk risiko pasar. Bentuk-bentuk risiko pasar ada dua, yaitu general market risk dan specific market risk. General market risk ini dialami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh kebijakan lembaga terkait yang memberi pengaruh ke seluruh sektor bisnis. Contohnya, Bank Indonesia menaikkan BI rate. Kebijakan ini membuat biaya pinjaman meningkat di semua sektor bisnis. Dampaknya dirasakan oleh seluruh perusahaan, bukan hanya satu industri saja. Yang kedua, specific market risk. Risiko yang dialami secara khusus hanya pada satu sektor atau sebagian bisnis dan tidak menyeluruh. Contohnya, pemerintah melarang ekspor batu bara. Risiko ini terutama dirasakan oleh perusahaan tambang batu bara dan bisnis terkait. Sektor lain seperti perbankan atau retail tidak terdampak langsung. Ada beberapa sebab yang menimbulkan terjadinya general market risk atau risiko pasar secara umum, yaitu foreign exchange risk. Secara umum, dalam ilmu keuangan dikenal dua bentuk pasar, yaitu pasar modal dan pasar uang. Kemungkinan rugi yang disebabkan oleh nilai tukar. Kedua pasar ini pada prinsipnya saling memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Yang kedua, interest rate risk. Risiko suku bunga adalah risiko yang dialami atau akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh bagi pendapatan perusahaan. Kemungkinan rugi yang timbul dari pergeseran tingkat bunga pasar. Bentuk risiko pasar spekulatif lainnya yaitu yang pertama, commodity position risk. Risiko kerugian akibat perubahan harga komoditas di pasar, terutama saat komoditas telah terikat dalam kontrak atau komoditi kontrak dan informasi telah terserap pasar. Kemungkinan rugi bersumber dari volatilitas harga komoditas.
Yang kedua, equity position risk. Risiko ketika kekayaan perusahaan berupa saham atau ekuitas mengalami perubahan sehingga memberi dampak pada laba atau rugi. Kemungkinan rugi bersumber dari volatilitas harga saham. Kemudian yang ketiga, political risk. Kondisi ketidakstabilan politik yang mempengaruhi iklim kondusif suatu negara dan berdampak pada pembangunan berkelanjutan serta implikasi ekonomi termasuk pasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanina Zahrina Riyadi, NIM 2210112386. Saya dari kelompok 4 yang menjelaskan tentang risiko pasar. Di sini saya akan menjelaskan sebab yang menimbulkan terjadinya general market risk atau risiko pasar secara umum. Yang pertama ada commodity position risk, yaitu risiko posisi komoditi adalah suatu situasi dan kondisi di mana terjadi kerugian akibat perubahan harga barang komoditi di pasar yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Kondisi ini akan semakin parah pada saat barang komoditi tersebut telah terikat dalam kontrak, suatu perjanjian kontrak perjanjian yaitu komoditi kontrak, serta informasi tersebut telah sampai ke pasar. Kemungkinan rugi yang bersumber dari volatilitas harga komoditas. Yang kedua ada equity position risk atau risiko posisi modal. Adalah suatu kondisi di mana kekayaan perusahaan stock and share mengalami perubahan dari biasanya, sehingga perubahan tersebut memberi dampak pada keuntungan dan kerugian perusahaan. Kemungkinan kerugian yang bersumber dari volatilitas harga saham. Yang ketiga ada politik risk atau stabilitas politik. Stabilitas ini menjanjikan terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Namun jika pemimpin dan pihak terkait di suatu negara tidak mampu menciptakan iklim kondusif dalam bidang politik, maka artinya seluruh pemimpin dan aparatur di negara tersebut tidak dapat memiliki semangat kepemimpinan. Yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar. Yang pertama ada faktor fundamental ekonomi. Yang pertama, faktor ini meliputi kondisi dasar ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, dan tingkat pengangguran yang mempengaruhi harga di pasar secara keseluruhan. Yang kedua ada terjadinya peristiwa besar dalam ekonomi dan politik. Peristiwa penting ini seperti krisis ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, konflik politik, atau bencana alam dapat menyebabkan ketidakpastian dan fluktuasi harga pasar. Yang ketiga ada campur tangan financial authorities. Intervensi atau kebijakan dari otoritas keuangan seperti bank sentral dan lembaga pengawas pasar yang mengatur suku bunga, nilai tukar, atau likuiditas pasar dapat mempengaruhi naik turun harga. Perkenalkan, nama saya Mikael Roy Kustagoa dari kelompok 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga pasar yang selanjutnya yaitu perimbangan kekuatan permintaan dan penawaran. Harga pasar sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara jumlah permintaan dan penawaran suatu komoditas atau sekuritas. Ketidakseimbangan ini akan memicu gejolak harga. Faktor yang berikutnya ada likuiditas pasar, yaitu tingkat ketersediaan uang tunai atau aset yang mudah dijual dalam pasar mempengaruhi kemampuan pelaku pasar untuk membeli dan menjual sehingga dapat mempengaruhi volatilitas harga. Faktor selanjutnya yaitu ada suburnya kegiatan arbitrase. Aktivitas arbitrase yang aktif memanfaatkan perbedaan harga di berbagai pasar atau instrumen bisa mempercepat penyesuaian harga, namun juga berpotensi meningkatkan gejolak harga jika aktivitas arbitrase tersebut besar dan cepat berubah. Perkenalkan, nama saya Satria Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kurs. Yang pertama, perbedaan inflasi. Jika inflasi di suatu negara lebih tinggi dibandingkan negara lain, maka nilai mata uang akan melemah. Sebaliknya, negara dengan inflasi yang rendah cenderung memiliki mata uang yang lebih kuat. Yang kedua, perbedaan tingkat bunga. Tingkat bunga ada dua jenis, yaitu nominal yang bisa dilihat langsung misalnya dari kebijakan pemerintah, dan real, yaitu setelah mempertimbangkan inflasi. Tingkat bunga real yang tinggi biasanya membuat nilai mata uang menguat karena investor akan menginvestasikan uangnya di negara yang memberikan keuntungan yang lebih besar. Yang ketiga ada independensi bank sentral. Jika bank sentral bebas
Dari tekanan pemerintah, mereka bisa menjaga kestabilan moneter dengan baik. Namun, jika bank sentral sering ditekan untuk mencetak uang lebih banyak, inflasi akan naik dan nilai mata uang jadi turun. Keempat, ada pertumbuhan ekonomi. Negara dengan ekonomi yang berkembang pesat akan menarik banyak investor asing. Akibatnya, permintaan terhadap mata uang negara tersebut naik, sehingga kurs mata uang ikut menguat. Kelima, ada ekspektasi. Nilai mata uang juga dipengaruhi oleh harapan atau prediksi investor. Jika investor melihat prospek ekonomi atau perusahaan di suatu negara menjanjikan, mereka akan membeli aset di sana. Permintaan yang cepat ini bisa membuat mata uang negara tersebut menguat, meskipun kondisi nyata belum banyak berubah. Kesimpulannya, yaitu resiko pasar adalah kemungkinan kerugian akibat perubahan harga pasar seperti suku bunga, nilai tukar, harga komoditas, dan harga aset. Resiko ini dapat mempengaruhi seluruh sektor, general market risk, atau hanya sektor tertentu, specific market risk. Gejolak harga dipicu oleh faktor ekonomi, peristiwa politik, dan kebijakan pemerintah. Kondisi permintaan penawaran, likuiditas pasar, serta aktivitas arbitrase. Resiko perubahan kurs juga berperan, dipengaruhi oleh inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, independensi bank sentral, dan ekspektasi investor. Secara keseluruhan, resiko pasar timbul karena ketidakpastian, pergerakan harga yang dapat berdampak pada nilai aset dan kinerja keuangan suatu perusahaan atau lembaga keuangan.